Terdakwa kasus korupsi penerimaan mahasiswa baru dari jalur mandiri di Universitas Lampung, Heryandi tidak akan banding atas putusan vonis hakim. Mantan wakil rektor 1 bidang akademik itu divonis 4 tahun 6 bulan penjara, didenda 200 juta rupiah, dan dituntut mengganti uang kerugian negara sebesar 300 juta rupiah. Sabar, Prof. Gimana, Bang? Nggak ada kenapa-napa deh. Kondisi kita siap. Penasihat hukum Heryandi, Sofian Sitepu, pada Rabu siang mengatakan kliennya menerima putusan itu. Terdakwa hanya meminta diberi kelonggaran dari pihak lapas, yakni diizinkan berobat ke rumah sakit sebab ia memiliki penyakit jantung. Sejak menjalani masa penahanan setelah ditangkap KPK pada Agustus 2022 lalu, kesehatan Heryandi terus menurun. Keadaan beliau adalah saat ini sedang dalam keadaan sakit. Saudara bisa lihat sendiri pada saat sidang terakhir, dia mengalami penyakit jantung. Oleh karena itu, dengan putusnya ini, harapan kita segera dieksekusi, sehingga kita mohon kepada lembaga pemasyarakatan agar diizinkan berobat. Dan memang seharusnya sudah 6 bulan yang lalu sudah harus berobat kembali ke rumah sakit jantung harapan kita di Jakarta. Seperti diberitakan sebelumnya, 4 terdakwa kasus korupsi penerimaan mahasiswa baru dari jalur mandiri di Universitas Lampung tidak ada yang melakukan banding. Mantan Rektor Unila, Karomani, divonis 10 tahun penjara, Heryandi dan M. Basri divonis 4 tahun 6 bulan penjara, dan Andi Desviandi divonis 1 tahun 4 bulan penjara. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Ini tetangganya. Sayang banget. Suasana haru dari keluarga menyambut kedatangan Marwanah saat baru tiba di rumahnya di Pugung, Tanggamus, Rabu siang. Air mata bahagia dari sang ibu menetes sebab Marwanah sudah sekitar 4 tahun tidak pulang kampung. Marwanah merupakan seorang asisten rumah tangga yang bekerja di rumah SH dan SA di Sukarame, Bandar Lampung. SH dan SA telah ditangkap polisi karena dilaporkan menganiaya 2 asisten rumah tangganya. Pelapor merupakan teman kerja Marwanah. Selama bekerja di rumah tersangka, Marwanah tidak pernah berkomunikasi dengan keluarganya. Itu karena Marwanah tidak memiliki ponsel. Seperti apa sih, Bu? Senang juga, Pak. Senang. Iya. Kan. Udah berapa lama sih nggak ketemu sama? Udah 4 tahun. 4 tahunan. Iya. Kan. Emang pamitan pertamanya kemana sih, Bu? Mau awalnya? Mau ke Karang. Mau Karang. Iya. Itu mau ngapa? Mau kerja. Mau kerja. Kerja sebagai apa, Bu? Iya, pembantu rumah tangga. Pembantu rumah tangga. Selama ini pernah komunikasi nggak sama Ibu? Enggak. Nggak pernah sama sekali. Penganiayaan itu nyangka nggak sih, Pak, terjadi seperti itu, Mbak? Ya nggak nyangka sih, Pak. Nggak nyangka. Emang sosok adik Mbak istilah di keluarga seperti apa sih, Mbak? Iya, orangnya pendiam. Pendiam. Terus? Ya. Emang di waktu bekerja itu waktu masih umur berapa sih? Ya sekitaran 16-an. 16 tahun. Keluarga Marwanah sebelumnya mencemaskan keselamatan putrinya itu karena masih bekerja di rumah majikannya yang telah ditangkap polisi Polresta Bandar Lampung atas dugaan penganiayaan 2 asisten rumah tangganya. Keluarganya kemudian meminta bantuan ke polisi untuk memulangkan Marwanah. Marwanah pun pulang dalam kondisi sehat. Andri Kurniawan melaporkan dari Tanggamus. Udah lagi lah kamu. Ratusan rumah yang rusak akibat diterjang angin puting beliung di Desa Raman Aji, Kecamatan Raman Utara, Lampung Timur belum seluruhnya diperbaiki. Rabu pagi, warga masih bergotong royong menyingkirkan puing atap dan memperbaikinya secara bergantian. Tak hanya rumah, angin kencang itu juga merusak bangunan sekolah. Untuk sementara kegiatan belajar mengajar diliburkan sambil menunggu perbaikan selesai. Berdasarkan data Desa Raman Aji, terdapat 112 rumah yang rusak, 79 diantaranya berat dan sisanya rusak ringan. Warga berharap pemerintah Kabupaten Lampung Timur turun ke lokasi dan memberikan bantuan perbaikan rumah bagi para korban. 19.30
terjadi angin, hujannya sangat lebat, sehingga mengakibatkan warga desa Manadi banyak sekali yang terkena dampak. Ada 112 rumah yang terkena dampak. Jadi yang parah sekitar 79 rumah, yang sedang 12 rumah, dan yang ringan-ringan 11 rumah. Itu meliputi satu desa, dusun 1 sampai dusun 10. Angin puting beliung itu terjadi pada Senin malam lalu. Angin kencang muncul disertai hujan hingga membuat warga panik dan sebagian berhamburan keluar untuk menyelamatkan diri. Selain Desa Raman Aji, angin puting beliung juga merusak belasan rumah di Desa Rukti Harjo, Kecamatan Raman Utara. Bencana angin puting beliung tidak merenggut korban jiwa. Asep Saifullah melaporkan dari Lampung Timur. Selamat datang di asrama haji embarkasi antara provinsi. Petugas panitia keberangkatan haji menyita puluhan bungkus makanan dari jemaah haji saat masuk asrama di Raja Basa, Bandar Lampung, Rabu pagi. Makanan itu ditemukan saat petugas memeriksa barang bawaan jemaah haji. Makanan yang disita umumnya jenis kerupuk. Panitia melarang jemaah haji membawa makanan, khususnya tanpa label dan yang cepat basi. Panitia menjamin kebutuhan konsumsi jemaah haji. Ini berdasarkan peraturan tentang penyelenggaraan kesehatan haji, khususnya untuk mencegah penyakit menular, keracunan makanan, dan substansi toksin lainnya. Mereka yang kedapatan membawa makanan tidak diberi sanksi, hanya saja makanan itu disita petugas. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Agak lama ya, nanti akan berada di